Kisah Titanic yang tenggelam setelah bertabrakan dengan gunung es yang menewaskan 1.500 orang sudah begitu dikenal luas. Sampai-sampai ada sebuah film yang dirilis terbaru tahun 2000 yang mengisahkan tentang Titanic. Tragedi maritim seperti ini untungnya sudah jarang terjadi pada abad ke-20. Tapi hilangnya Titanic adalah kedua kalinya setelah sebuah kapal kargo dan juga setengah kapal penumpang yang besarnya seperti Titanic dalam 3 tahun sebelum Titanic tenggelam di SS Waratah. SS Waratah, sebuah kapal uap, kargo dan juga kapal penumpang yang mengalami tragedi seperti Titanic. Inilah fakta yang diketahui pada bulan Juli 1909. Kapal uap, penumpang dan kargo Waratah menghilang tiba-tiba dalam perjalanan pulang dari Cape Town. Lebih dari 200 penumpang hilang di Samudra Hindia di lepas pantai timur Afrika Selatan. Waratah masih baru, dibangun tahun sebelumnya pada tahun 1908. Kapal ini telah dirancang untuk perusahaan pelayaran Blue Anchor Line dan dimaksud untuk beroperasi antara Australia dan Afrika. Kapal diluncurkan pada tanggal 12 September 1908 oleh istri agen Jenderal Victoria, Nyonya J.W. Taverner. Kapal itu menghilang hanya pada pelayaran keduanya. Dia meninggalkan Durban di selatan sekitar pukul 20.15 pada tanggal 26 Juli 1909 dengan awak dan 211 penumpang di dalamnya. Pada tanggal 27 Juli sekitar pukul 4 pagi, kapal itu ditemukan oleh kapal lain bernama Glenn McLintock, kapal uap perusahaan pelayaran Glenn Line. Karena SS Waratah adalah kapal yang lebih cepat, dia bisa mengejar dan menyamakan kedudukan dengan Glenn McLintock pada pukul 6 pagi. Kedua kapal berkomunikasi satu sama lain menggunakan lampu sinyal dan bertukar informasi berkaitan dengan nama dan tujuan kapal. Akhirnya, Waratah menjauh dari Glenn McLintock, perlahan-lahan melaju kencang dan menghilang di balik cakrawala pada pukul 9.30 pagi. Ini adalah penampakan terakhir kapal yang tanpa sadar berlayar di tengah badai. Selama 24 jam berikutnya, cuaca memburuk dengan cepat dan laut menjadi sangat ganas di Cape Town, Tanjung Pengharapan. Menurut Kapten Glenn McLintock, itu adalah kondisi cuaca terburuk yang pernah dia saksikan di laut dalam karirnya sebagai pelaut selama 13 tahun. Penampakan yang belum dikonfirmasi. Ada sejumlah penampakan SS Waratah yang belum dikonfirmasi setelah menghilang pada tanggal 27 Juli 1908. Sebuah kapal bernama Harlow melihat asap keluar dari kapal uap. Banyaknya asap yang terlihat membuat Kapten Harlow berpikir bahwa kapal itu, dan tentu saja kapal baru seperti Waratah, tidak boleh menghasilkan asap berlebih kecuali
ada sesuatu yang salah. Tentu pada mesinnya. Ketika kegelapan turun, kru Harlow melihat lampu kapal uap mendekat. Kemudian, ketika mereka melihat, mereka tiba-tiba melihat dua kilatan terang datang dari arah kapal uap itu. Dan lampu-lampu itu menghilang. Kapten mengira itu karena pada malam yang sama sekitar pukul 21.30 Union Castle Line Guelph yang menuju arah Durban melewati sebuah kapal dan bertukar sinyal lampu. Karena jarak pandang yang buruk dan cuaca buruk, dia hanya dapat melihat 3 huruf terakhir dari kapal, T-A-H, T-A-H. Penampakan terakhir yang mungkin datang dari daratan. Seorang penembak berkuda bernama Edward Joe Conker sedang mengamati laut melalui teleskop pada tanggal 27 Juli 1908. Dalam buku hariannya, dia menyebutkan sebuah kapal yang deskripsinya cocok dengan Waratah. Dia telah menyaksikan kapal itu berjuang melawan lautan yang deras dan kemudian tiba-tiba menghilang saat ombak menggulungnya. SS Waratah dijadwalkan tiba di Cape Town pada tanggal 29 Juli 1909. Ia tidak pernah sampai di tujuannya. Awalnya, ketidakmunculan Waratah tidak begitu mengkhawatirkan karena kapal-kapal yang tiba di pelabuhan biasanya terlambat berhari-hari atau berminggu-minggu. Seperti SS Waratah, dianggap tidak dapat tenggelam, seperti halnya Titanic kemudian. Kedatangan yang tertunda diperkirakan karena beberapa kesalahan mekanis atau potensi kerusakan. Namun ketakutan mulai tumbuh ketika kapal lain yang meninggalkan Durban setelah SS Waratah mulai berdatangan, dan mereka melaporkan tidak melihat SS Waratah. Pada tanggal 1 Agustus 1909, pencarian pertama diluncurkan oleh kapal tunda T.A. Fuller. Menghadapi cuaca buruk, dia terpaksa meninggalkan usahanya dan kembali ke pelabuhan Cape Town. Kapal penjelajah bernama HMS Forte dan HMS Pandora dikerahkan oleh Royal Navy untuk mencari Waratah. Namun karena ombak besar dan kuat, mereka juga harus kembali ke pelabuhan. Pada saat ini menjadi jelas bahwa yang terburuk telah terjadi. Pada tanggal 13 Agustus 1909, kapal uap bernama Insijua melaporkan penampakan beberapa mayat di muara Sungai Mbase, Cape Town, tempat Waratah terakhir terlihat. Kapal-kapal lain, Tottenham, juga melihat mayat di dalam air 2 minggu setelah hilangnya Waratah. Blue Anchor Line adalah jalur pelayaran persemakmuran utama yang beroperasi antara Eropa, Afrika Selatan, dan Australia. Juta and Corporation. Pada bulan September 1909, Blue Anchor Line kembali mencoba menemukan Waratah, mengirim kapal kargo Union Castle Sabine untuk mencari SS Waratah. Sabine dilengkapi dengan lampu sorot dan peralatan canggih lainnya, tetapi dia juga gagal menemukan jejak apapun. Waratah hilang begitu saja.
apa yang terjadi dengannya. Sesungguhnya, ada sejumlah teori terkait hilangnya SS Waratah. Salah satu teori yang menonjol adalah bahwa SS Waratah mungkin telah menghadapi apa yang dikenal dengan gelombang nakal di lepas pantai Afrika Selatan. Ini bahkan sekarang kurang dipahami, tetapi tampaknya pada kesempatan langka dan angin kencang dapat menghasilkan satu gelombang dalam urutan jauh lebih besar dan lebih tinggi dari yang lain. Waratah kemungkinan besar akan kebanjiran jika dia dihantam ombak sebesar itu di Cape Town. Bahkan jika ombak tidak menenggelamkannya, kapal itu mungkin tidak berdaya karena kerusakan akibat gelombang dan hilang di laut setelah kehilangan kemudinya. Namun, kecuali tidak adanya akibat, tidak ada bukti nyata yang mendukung teori ini. Teori lain adalah pergeseran kargo. Waratah membawa sekitar 1000 ton, 907 ton, dan 300 ton biji dalam bentuk bubuk kasar yang dipecah. Konsentrat ini bisa saja mencair karena gerakan kapal dan bergeser mempengaruhi stabilitas kapal dan menyebabkannya terbalik. Banyak orang lain berpendapat bahwa SS Waratah mungkin telah terperangkap oleh pusaran air dan menghilang. Ledakan itu adalah teori potensial yang berkaitan dengan hilangnya Waratah seperti yang dilaporkan oleh petugas Harlow. Sampai bangkai kapal ditemukan, kita hanya bisa menebak nasib kapal Waratah. Berbeda dengan Titanic yang akhirnya ditemukan setelah sekian puluh tahun. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini sebagai informasi buat pemirsa sekalian. Wassalam.